Apa yang sudah kulakukan, Twinkle? Euphrates jadi seperti itu. Semua karena kesalahanku. Kenapa aku bisa semarah itu? Seharusnya aku tidak semarah itu atau mendorongnya. Jadi dia tidak terluka. Dan kondisinya tidak akan seperti ini. Dan Bibi Anita, Euphrates adalah anaknya. Apa yang akan dia lakukan? Bagaimana perasaannya? Aku sangat bersalah padanya. Kau sama sekali tidak bersalah, Kunz. Kau tidak bersalah pada siapapun. Kau tidak melakukan kesalahan. Apapun yang kau lakukan, itu murni membela diri. Kalau kau tidak bertindak, maka Euphrates pada saat itu bisa membunuh kita berdua. Apapun akibatnya sekarang, kondisi Euphrates itu adalah salahku. Aku sudah menghancurkan hidupnya dan juga masa depannya. Tidak. Kau tidak bertanggung jawab atas semua itu. Euphrates sendiri yang bersalah membuat kondisinya begitu. Maaf. Siapapun yang bersalah dalam masalah ini. Sebenarnya aku sangat mencemaskan keputusanmu. Membawa Euphrates datang ke sini. Masuk ke dalam kehidupan kita lagi. Dan merawatnya sampai dia bisa sembuh. Kuharap itu tidak berpengaruh ke dalam hidup kita dan tidak berpengaruh pada pernikahan kita. Apapun caranya, kita harus mempertahankan pernikahan kita. Demi keluarga kita dan juga kita sendiri. Kalau suatu hari nanti tiba-tiba terjadi sesuatu, aku akan tetap mempertahankan pernikahanku. Twinkle, Twinkle, kau sedang apa? Hah? Twinkle, kau sedang apa? Makanan enak ya? Wah, ayo buatkan untuk Euphrates. Euphrates mau makan. Euphrates lapar sekali. Ayolah, Twinkle, buatkan untukku ya. Masukkan sini. Ini dimasukkan juga. Ayo masak. Masak, aku lapar sekali. Ayolah, Twinkle. Masakan untukku ya. Ayo. Euphrates, jangan pegang-pegang. Kau duduk saja di sana. Wah, koreknya banyak sekali ya. Aku mau main. Euphrates itu hanya pura-pura atau sungguhan? Aku belum bisa memastikan. Hmm? Eh, 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 eh. Uh. Ah. Euphrates, apa yang kau lakukan? Kau sudah gila ya? Berikan koreknya. Apa bagimu ini mainan? Kau jahat sekali ya. Aku akan mengadukanmu pada Kunz, temanku. Kunz, ayo ikut aku. Kunz, Kunz. Ya Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kasihan Euphrates tertimpa kejadian besar seperti ini. Tapi Lila, aku yakin sekali kalau Kunz tidak mungkin sengaja melakukan semua ini. Tapi ada satu hal yang membuat aku berpikir, sebenarnya apa yang dilakukan Euphrates di goa? Aku yakin Euphrates pergi ke goa untuk membuat masalah besar pada Kunz dan juga Twinkle untuk merusak bulan madu mereka. Kunz, Kunz temanku. Apa yang semuanya di sini melihat Kunz temanku? Twinkle jahat padaku, dia jahat. Dia memarahiku tadi. Aku mau bilang pada Kunz agar dia dimarahi. Iya. Kunz,
Kunz temanku, kau di mana? Nak, apa yang kau lakukan, Nak? Kunz. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa kau jadi seperti itu, Nak? Twinkle itu gadis yang baik. Kenapa dia memarahimu? Begini saja, mari dan duduklah denganku. Ayo duduk sini, Nak. Ada apa lagi, Nak? Paman gendut. Biarkan aku duduk di sini ya. Aku mau duduk di sini. Dasar kau anak nakal. Sudah. Dasar anak bandel. Sudah, bagaimana? Jangan. Sudah, jangan. Kau tidak boleh begitu ya. Ayo Biarkan sini. aku mau main ini. Aku mau main drum ini. Sudah, jangan seperti itu, Nak. Aku mau memukul Ayo ini. sini, Aku bangun. mau main drumnya. Dengar, aku mau Atau bicara duduk denganmu. sana. Ayo duduk sini. Ayo duduk. Ayo duduk denganku ya. Ayo duduk. Ayo. Ayo duduk dulu. Sini duduk. Ayo, diam ya. Twinkle, ajak Lila ke kamarmu ya. Kau pasti ingin bicara dari hati ke hati dengan ibu dan pamanmu, kan? Aku sudah menyiapkan cemilan. Bebe, itu tidak perlu dilakukan. Biar aku saja yang melakukannya. Kau tidak usah repot-repot. Itu tidak merepotkan. Kau bertemu lagi dengan putrimu setelah sekian lama. Jadi kalian pasti ingin bicara dari hati ke hati. Ayolah, silakan kalian ngobrol dengan nyaman. Ayo. Iya, ayo. Euphrates, Ayo, Kak. kita nonton TV ya. Kau mau kan? Ayo. Tidak mau. Aku mau Twinkle saja. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku mau ikut Twinkle. Aku tahu kalau tadi kita marahan, tapi sekarang sudah baik lagi kan? Dan ya, kita bisa berteman lagi. Kau temannya temanku kan? Berarti kau temanku juga. Kau tidak marah padaku kan? Kenapa Iya kan? Twinkle harus marah Iya kan? padamu? Kau tidak marah padanya kan? Tidak kan? Lihat, dia bilang tidak. Iya Kau sudah senang sekarang kan? Iya. Ayo, lebih baik kita nonton TV saja ya. Ayo nak, ayo. Oh iya. Ayo, sini. Dan Twinkle. Ayo. Kakak, apapun yang terjadi, semua demi kebaikan. Jadi kalau pikiran Euphrates sekarang seperti anak kecil, berarti tindakan dan perbuatannya seperti anak kecil. Setidaknya, dia tidak bisa macam-macam lagi sekarang. Seperti pepatah, menuai apa yang ditanam. Sejak tadi hanya aku yang bicara di sini, kalian diam. Singkirkanlah kesalahpahamanmu, Kak. Selesaikanlah, lupakan masa lalu. Twinkle membutuhkanmu, berilah nasihat padanya. Ayolah, Kak, katakan sesuatu, Twinkle. Kenapa aku yang dinasehati? Bukan aku yang tidak mau bicara pada ibu. Sampai sekarang pun aku selalu bicara pada ibu. Walau bicaranya hanya bisa dalam hati. Tapi ibu... Raman, jangan selalu percaya dengan apa yang dilihat oleh mata. Kadang yang kau lihat dengan mata sendiri sebenarnya adalah kepura-puraan. Karena kebenaran tidak akan tersembunyi selamanya. Pasti suatu saat akan terungkap. Kau mengerti kan dengan apa yang kukatakan? Hei! Apa kau melihat temanku? Di mana temanku? Di mana temanku itu? Itu. Hei, Kunz! Dia tidak di sini, dia di luar. Di luar? Ya, di luar. Iya, di luar. Di teras. Dengar, Raman. Aku tahu ada sesuatu yang sangat aneh di sini. Sekarang ada kenyataan yang sama sekali belum terlihat. Tapi kita harus mencari tahu sebenarnya apa itu. Dan harus secepatnya. Ayo, Raman. Kita sudah cukup mengobrolnya. Sekarang kita pulang. Ayo. Terima kasih, Bu. Ibu mungkin belum bicara padaku, tapi ibu memberiku nasihat. Aku mengerti yang apa ibu ingin sampaikan. Euphrates jelas hanya pura-pura. Dan aku tahu dengan pasti karena Euphrates bisa berbuat apapun demi membalaskan semua dendamnya. Ya Tuhan, aku sangat membutuhkan bantuanmu agar bisa membongkar niat Euphrates. Agar semua orang tahu apa yang Euphrates lakukan. Dengar, Nak. Di sini tidak ada orang lain lagi selain kita berdua. Jadi, katakan yang sebenarnya. Apa ini hanya rencanamu saja? Kau hanya pura-pura kan? Untuk membalas dendam pada Kunz dan Twinkle?
Yufrats, kau sudah membuat ibu cemas. Tolong katakan yang sebenarnya. Jangan membuat ibu tertekan. Yufrats, sudah. Kau tidak usah pura-pura lagi. Ibu tahu kau ini memang aktor yang hebat. Tapi sudah cukup. Sekarang katakan yang sebenarnya. Katakan bahwa ini semua tidak benar. Yufrats, katakanlah sesuatu. Kenapa kau tidak mau bicara sama sekali? Baik. Kemarilah dan peluk ibu. Ayo sayang, berikan pelukan pada ibumu. Yufrats. Anakku sayang, ayo peluk ibu. Ayo. Yufrats? Tidak. Tidak, ini tidak mungkin. Anakku sungguh jadi seperti ini. Kunz. Ini terjadi karena kesalahan Kunz dan Twinkle. Mereka menyebabkan Yufrats seperti ini. Dan kalau sampai aku tidak bisa membalas perbuatan mereka, maka jangan pernah sebut aku ibunya Yufrats. Ini adalah sumpah seorang ibu. Aku mau ketemu temanku, bukannya Bibi. Aku mau ketemu temanku sekarang. Yufrats, ini ibumu. Jangan bicara seperti itu pada ibu. Tidak, aku mau ketemu temanku. Lepaskan aku, Bibi, ayolah. Jangan keras kepala seperti ini, Yufrats. Dengarkan ibu. Kunz temanku. Ayo sini, ini temanku. Kunz, tadi Bibi ini jahat sekali. Aku tidak boleh bertemu denganmu. Ayo marahi dia. Ada temanku di sini. Dia akan menolongku. Ayo, marahi dia sekarang. Aku tidak tahu harus bilang apa. Bagaimana bisa kuungkapkan perasaan menyesal? Aku sungguh minta maaf. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk menebusnya. Tapi hukuman apapun yang ingin kau berikan, akan aku terima tanpa keberatan. Kunz, kau sudah lihat sendiri kondisi Yufrats kan? Kalau ku maafkan, kau akan bisa tidur dengan nyenyak dan hidupmu bisa sangat tenang. Tapi bagiku setiap saat akan kulewatkan dengan air mata. Apa anakku akan sembuh dengan aku memaafkanmu? Lagi pula kau dan Twinkle pasti senang sekali melihat kondisi Yufrats seperti ini kan? Pembalasanmu sudah tercapai bukan? Hah? Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Bagaimana? Bibi jahat. Kenapa temanku dimarahi? Dia ini orang baik. Kunz, kenapa dia seperti itu? Kau tenang saja ya. Aku tahu apapun yang kukatakan saat ini tidak akan berarti apa-apa. Dan kalaupun aku minta maaf, itu tidak akan cukup. Bibi tidak akan mungkin bisa memaafkanku untuk selamanya. Akan kurawat Yufrats selama dia dalam kondisi ini. Meski itu berarti merawatnya seumur hidupku, aku akan menanggung beban itu. Bibi jangan khawatir, akan kulakukan semuanya. Percayalah pada Tuhan, Bi. Mungkin itulah yang terbaik. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Dokter bilang kondisi Yufrats seperti ini karena luka yang dia derita di kepalanya. Menurutku lukanya akan berangsur sembuh. Dia juga akan menjadi normal kembali. Dan selama dia belum pulih, aku akan merawatnya, Bi. Aku berjanji. Apa kau sudah selesai bicara? Sudah selesai? Kalau sudah, aku minta padamu keluar dari kamarku sekarang. Bibi. Aku masih bisa mengurus anakku sendiri, Kunz. Aku tidak perlu bantuanmu. Jadi sekarang pergi. Pergi!
Hei teman, kau mau kemana? Aku ikut denganmu ya. Hah? Tidak, Euphrates. Kau tetap di sini bersama ibumu. Tidak, pokoknya aku ikut denganmu. Kau tidak boleh melarangku. Euphrates, jangan keras kepala. Kau menganggapku temanmu kan? Jadi dengarkan apa yang aku minta. Tetaplah di sini dengan ibumu. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan, aku akan menurutinya. Kau tahu kan, aku hanya menurut padamu. Aku ada di sini hanya karena temanku yang memintaku. Aku mau di sini dan mendengarkanmu, tapi dengar baik-baik ya. Kalau Bibi bersikap kasar atau Bibi memarahiku lagi, maka aku tidak mau mendengarkan Bibi. Aku tidak mau lagi bicara denganmu. Aku tidak mau bicara lagi, tidak mau selamanya. Dengar itu. Euphrates! Ya. Yeay, aku membuatnya takut. Aku berhasil membuatnya takut. Twinkle takut, Twinkle Euphrates? takut. Ya, Kau di sini malam-malam? Sedang apa kau di sini? Kenapa kau tidak di kamarmu? tidak, aku tidak mau di kamarku. Aku tidak suka tidur di tempat gelap. Aku tidak suka tidur sendirian. Aku mau tidur di sini. Serius. Aku mau di sini. Boleh, aku mohon. Aku mohon izinkan aku tidur di sini bersamamu. Tidak apa-apa, Kunz. Kalian tidur saja di sini. Biar aku tidur di sofa. Yeah, asik. Bantal kuning ini untukku ya. Ini juga untukku. Selimutnya juga untukku ya. Akan kutarik ke sini semuanya. Temanku, ayo sini. Kita tidur di sini. Woo! Sejauh aku mengenal Euphrates, dia bisa berbuat apapun sesuka hatinya demi merusak pernikahanku. Dari caranya dia masuk kamar dan mengejutkanku. Lalu sikapnya yang seperti anak kecil itu. Apa pikirannya benar-benar terganggu pada saat ini? Atau hanya pura-pura saja? Apapun itu, tidak akan pernah kubiarkan Euphrates mengganggu kehidupan pernikahanku. Akan kucari tahu kebenaran di balik tingkah laku Euphrates. Ada apa? Kenapa kau kelihatannya gelisah? Karena hatiku mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak beres di balik tingkah laku Euphrates. Pasti ada kebohongan atau sebuah rencana. Rencana? Katakan saja apa maksudmu? Dengar, Kunz. Euphrates memang tertimpa kecelakaan. Tapi apa benar setelah itu dia kehilangan ingatan dan bersikap seperti anak kecil? Apa itu mungkin terjadi? Aku tidak percaya itu. Aku yakin ada yang tidak beres. Twinkle, semua itu terjadi di depan kita. Dokter memeriksa dia di depan kita dan bilang kalau kondisinya karena luka di kepala. Jadi kenapa kau beranggapan begitu? Apa terjadi sesuatu yang membuatmu jadi curiga seperti ini? Tidak ada apa-apa, tapi Lalu kenapa? kemarin malam saat Euphrates masuk ke kamar dan berusaha membangunkanku, saat itu aku merasa agak aneh. Sesaat aku merasa Euphrates pura-pura dan dia sebenarnya baik-baik saja. Dan aku sama sekali tidak melihat kepolosan anak umur 5 tahun dari matanya. Justru sebaliknya, aku masih merasa akal licik Euphrates. Mungkin reaksiku berlebihan, tapi hatiku merasa Euphrates hanya berakting saja. Aku tahu kau pasti takut sekali setelah kejadian di goa. Itu benar kan? Dengar, Kunz, aku bukan tipe orang yang mudah takut akan sesuatu. Dan di goa, kekhawatiranku terbukti, iya kan? Iya, aku tahu itu benar. Tapi bisa saja kalau salah di sini kan? Coba pikirkan. Euphrates sudah sering berbohong dan berbuat licik. Tapi kali ini tidak.
Kondisinya seperti ini karena aku. Dia perlu bantuan kita, Twinkle. Bagaimana kau bisa seyakin itu, Kunz? Sebaiknya mulai sekarang kita cari tahu setidaknya sekali apa Euphrates pura-pura saja atau benar kondisinya seperti itu. Kunz, aku hanya memikirkan kehidupan pernikahan kita, tidak lebih. Euphrates tidak akan menyia-nyiakan kesempatan apapun demi menghancurkan kita. Kau tahu itu kan? Dan sekarang Euphrates ikut tinggal di rumah kita, bersama kita lagi. Wajar kalau aku jadi lebih waspada. Aku tidak pernah bisa biarkan Euphrates mengganggu kehidupan pernikahan kita. Kehidupan pernikahan kita. Kau sedang bercanda? Pernikahan kita ini hanya sandiwara. Hubungan apa yang ada di antara kita yang bisa dirusak oleh Euphrates? Di depan keluarga kita boleh berpura-pura. Tapi di antara kita berdua tidak perlu begitu. Benar kan? Caramu bicara seolah-olah kita adalah pasangan paling bahagia di dunia ini. Pernikahan kita hanya konsekuensi yang harus kita jalani. Selebihnya tidak ada. Kau mengerti itu? Dan apa yang dilakukan Euphrates sama sekali tidak berpengaruh pada kita. Kunz tidak mengerti apa yang ingin kukatakan. Saat ini aku sudah tertekan, dan dia justru membuatku semakin sedih dengan ucapannya itu. Sepertinya kau tidak bisa hidup tenang tanpa aku. Aku sedang menyirami tanaman dengan tenang, jadi biarkan aku sendiri. Memangnya sekarang apa yang kuganggu? Ada apa? Kunz, saat ini aku butuh bantuanmu. Bantuan apa yang bisa aku berikan? Kau tunggu saja di dalam. Nanti sudah selesai, kita baru bicara. Tidak, aku perlu bicara di sini. Astaga. Kau ini benar-benar keras kepala. Apa aku harus hidup bersama denganmu seumur hidupku? Ya sudah, katakan. Kunz, kau harus ajak Euphrates ke teras. Mengajak Euphrates ke teras? Kenapa? Kau tidak usah bertanya kenapa. Pokoknya lakukan saja yang kuminta. Dengar ya. Hah? Apa kau sudah jadi presiden? Aku harus menuruti perintahmu. Aku tidak mau mengajak dia ke teras. Karena aku tahu kau pasti merencanakan sesuatu. Dan aku tidak mau macam-macam. Sekarang tolong jangan ganggu aku. Kunz, tolong dengarkan aku sebentar saja. Ada apa ini? Airnya tidak keluar. Kunz, turuti aku mohon. Maaf Kunz, aku tidak sengaja. Aku bahkan tidak tahu kalau kakiku menginjak selang. Benar kan? Kau tidak mau menurutiku, jadi Tuhan langsung menghukummu. Terjadi begitu saja, kau tersiram air. Kamu tertawa? Kun, jangan! Jangan! Lari sana, pergi sana. Udah cukup! Jangan! Basah! Jangan, Kun! Jangan! Udah cukup! Aku sudah tahu, kau pasti datang kemari merencanakan sesuatu. Dan gara-gara kau, pakaianku basah semua. Memangnya kau sendiri yang basah? Aku juga basah. Dan aku tidak sengaja melakukannya. Tapi kau sengaja membasahiku. Apa aku marah padamu? Hah? Apa aku marah? Tidak kan? Tapi kau langsung marah padaku. Kenapa kau selalu marah-marah? Sebenarnya apa masalahmu? Katakan langsung. Kaulah masalahku, kau. Dan kau juga masalahku. Kunz, dengar. Baik, aku minta maaf. Tapi tolong turuti permintaanku. Tolong ajak Euphrates ke teras.
Hei teman, kau dari mana saja? Aku melihatmu tadi. Kau tadi mandi hujan kan? Ya kan, mengaku saja. Sekarang ayo bersamaku kita mandi hujan. Twinkle juga basah. Kalian berdua basah ya? Aku juga mau basah. Ayo kita main basah-basahan sekarang. Ayolah, aku mohon teman. Ayo, ayo, ayo. Twinkle takut pada aku. Aku berhasil membuatnya takut lagi. Yeay! Kunci, temanku. Aku mau ke kamar mandi. Temannya aku. Baiklah. Ayo. Kunz, ayo. Baik, akan kuajak dia ke teras. Tapi bukan berarti aku percaya kata-katamu. Aku harus tahu ada apa sebenarnya dengan Euphrates. Kalau dia hanya pura-pura, maka aku harus membongkarnya di depan semua orang. Aku tidak bisa melihat Kunz merasa bersalah terus-terusan seperti ini. Dan aku juga harus tetap menjaga pernikahan ini. Tunggu teman. Kenapa kau membawa aku ke sini? Euphrates, seluruh kota Amritsar bisa terlihat dari teras ini. Hai Twinkle, kau di sini juga? Coba ke sana dan lihatlah. Sekarang kita akan tahu apa benar Euphrates kehilangan semua ingatannya atau dia hanya pura-pura menjadi anak kecil. Euphrates takut ketinggian. Kalau Euphrates hanya berakting, maka dia tidak akan mau melangkah dan sikapnya akan terlihat. Seluruh Amritsar terlihat. Wah, itu benar sekali. Euphrates Raja. Ya, semua terlihat dari sini. Wah, pemandangannya indah sekali. Euphrates sama sekali tidak takut. Apa kecurigaanku ini salah? Apa dia benar-benar berubah menjadi anak kecil? Hore! Aku bisa melihat semuanya dari sini. Euphrates? Euphrates, jangan duduk di situ. Ayo turun. Kau juga ke sini, ayo, ayo. Euphrates itu berbahaya. Teman, temanku tolong aku, teman. Aduh, aku akan jatuh temanku, tolong aku. Tolong aku. Euphrates! Tolong aku bisa jatuh. Tolong aku teman. Tolong aku, tolong. Euphrates! Euphrates, hati-hati! Hati-hati! Ayo! Aku takut sekali teman, aku takut. Sudah, Aku takut tenang, sekali. tenang. Aku takut teman, aku takut. Ayo. Terima kasih banyak teman, terima kasih ya, terima kasih. Aku tidak yakin apa yang benar atau apa yang salah. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak mengira kalau itu akan terjadi di teras, Kunz. Kupikir Euphrates tidak akan berani mendekati tepi teras, dan setelah itu kebenaran akan terungkap. Tapi ternyata... Kau selalu mengira-ngira. Tapi ternyata kenyataannya salah kan? Hanya karena kecurigaanmu. Dia bisa saja kehilangan nyawanya tadi. Bagaimana kalau dia jatuh dari situ, hah? Iya, aku juga tahu. Tapi dari mana aku bisa tahu sesuatu seperti itu bisa terjadi? Walaupun ideku gagal, aku masih yakin kalau Euphrates hanya pura-pura saja. Untuk yang kedua kalinya, aku melihat ekspresi aneh di matanya. Kunz, ada sesuatu yang belum bisa kita lihat sekarang ini.
Euphrates pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Pasti ada sesuatu. Cukup, sudah Twinkle. Aku sudah cukup mendengar ocehanmu. Aku tahu sebelumnya Euphrates memang licik. Dia sudah membuat banyak masalah untukmu dan aku. Tapi lihat kondisinya sekarang. Dia terkena hukuman atas perbuatannya dulu. Maafkanlah dia, cuma itu yang bisa aku minta. Twinkle, kalau Tuhan sudah menghukumnya, apa kita bisa menolak itu? Kenapa harus kita pelihara kebencian di hati kita? Dia menderita di setiap saat, di setiap momen. Dan itu karena aku. Dia perlu perhatian dan bantuan kita, dan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membahayakan nyawanya. Itu yang harus kita lakukan, kau mengerti? Jadi kalau kau masih menyimpan kebencian pada dirinya, tolong singkirkan itu sekarang. Tapi kalau kau tidak bisa, itu masalahmu sendiri. Tapi mulai hari ini, aku tidak mau lagi dengar pendapatmu tentang hal ini. Kalau bisa, jauhi Euphrates. Kondisinya seperti ini karena perbuatanku. Aku tidak bisa biarkan dia menderita lebih jauh lagi. Dan kalau kau mau melakukan sesuatu yang buruk pada Euphrates, aku akan menghalangimu. Dan aku akan lebih memperhatikan Euphrates. Kunz, aku tahu. Tidak mudah bagimu percaya padaku begitu saja. Tapi aku yakin sekali kalau Euphrates saat ini hanya berakting saja. Dan aku akan membongkar kelicikannya di depan semua orang. Bahkan kalau aku harus mempertaruhkan pernikahanku untuk masalah ini. Tapi itu janjiku padamu, Kunz. Tidak akan kubiarkan bayangan masa laluku merusak masa depan kita. Tidak akan kubiarkan pernikahan dan keluargaku mendapatkan kekalahan oleh kelicikan Euphrates. Kenapa kau mengemasi barangmu? Memangnya kau mau pergi kemana, Kunz? Kau sudah bosan bilang selamat pagi. Kau menginterogasiku pagi ini, kau sudah seperti istri pada umumnya. Kau tidak cocok seperti itu. Nanti pasti akan ada yang tanya padaku. Makanya aku tanya. Ambilkan berkas itu. Kenapa malah menatapku? Ayo ambilkan. Ambil saja sendiri. Kenapa kau memerintahku seperti suami pada umumnya? Istri macam apa ini? Tidak bisa membantu suaminya sedikit pun. Kenapa kau bersikap aneh sekali? Kadang kau bilang padaku, jangan seperti istri pada umumnya. Tapi sekarang kau bersikap seperti suami pada umumnya. Jadi apa masalahnya? Aku mau berangkat ke goa. Ke goa? Untuk bulan madu. Aku akan menemui dokter yang merawat Euphrates. Dan aku ingin cari tahu tentang kondisinya. Oke. Kenapa? Kau senang dan puas kan mendengarnya? Jangan katakan siapapun aku ke goa. Aku belum bilang pada siapapun. Aku akan bilang kalau aku ada pekerjaan. Jadi jawabanmu harus sama. Baiklah, aku tidak akan bilang pada siapa-siapa. Tapi terima kasih. Karena sudah memberitahuku dan percaya padaku. Kenapa kau tidak minta maaf juga? Karena aku tahu kau pasti akan membuat masalah lalu aku yang akan menyelesaikannya. Jadi aku hanya tinggal menunggu kau membuat masalah untuk aku selesaikan. Kau juga kenapa tidak minta maaf dan bilang terima kasih padaku? Ucapanku pasti terbukti seperti biasa. Oh ya, satu lagi. Jangan coba-coba lakukan sesuatu dengan Euphrates seperti di teras itu. Aku serius. Hei Kunz. Kau mau pergi ya? Selamat pagi, Euphrates. Iya, aku mau keluar kota. Kau mau pergi kemana memangnya? Jangan pergi, nanti aku kangen. Euphrates, aku akan pergi lalu pulang dengan cepat. Ya sudah begini saja, aku akan menelponmu setiap hari. Ya sudah. Oke? Kenapa? Euphrates, apa yang kau lakukan? Kunz, minta dia jangan lakukan ini. Euphrates, kau tidak boleh seperti itu. Lepaskan. Apa yang kau lakukan?
Tidak mau. Aku tidak mau melepas ini. Kau tidak boleh begitu, Euphrates. Aku tidak mau melepasnya. Kalau semua temanku pergi, aku kesepian nanti. Dan Twinkle si bintang kecil harus main denganku seperti temanku. Kau mau kan melakukannya? Ya, kau mau? Coba lihat, dia tidak menjawab. Katakan padanya, kalau kau pergi maka dia harus mengurusku atau tidak kulepaskan. Tenang saja, Euphrates. Twinkle akan jadi temanmu. Asik, Twinkle akan bersamaku. Dia main denganku. Ya, dia akan main denganku nanti. Aku tidak mau dia pergi jauh dariku. Tidak boleh. Twinkle akan selalu menemaniku. Aku pergi dulu. Keterlaluan sekali. Aku tidak mungkin terus-menerus bersama Euphrates seharian. Euphrates, lepaskan. Lepaskan aku. Aku peringatkan sekali lagi, lepaskan aku. Lepas. Twinkle, kau mau pergi meninggalkanku ya? Hah? Tapi kau tidak boleh pergi begitu saja. Euphrates tidak akan diam saja kalau kau pergi. Hentikan akting gilamu. Kau mungkin bisa membuat Kunz merasa bersalah dengan aktingmu itu, tapi aku tidak. Lepaskan tanganku. Aku sangat mengenalmu, Euphrates. Aku tahu pasti kalau kau hanya bersandiwara. Lepaskan tanganku. Twinkle, kau juga temanku ya kan? Kau temanku. Kenapa kau memarahi aku? Aku akan ceritakan semua ini pada Kunz nanti. Kuadukan kau. Nanti dia akan memarahimu lagi. Aku senang kalau kau dimarahi. Euphrates senang. Kau pasti dimarahi. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Lepaskan aku, Euphrates. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan aku. Euphrates, lepaskan. Baiklah. Tapi ada satu syarat ya. Akan kulepaskan tanganmu, akan kulepaskan. Tapi kau harus janji padaku. Kau harus mau mengganti gaya rambutmu seperti orang di foto ini ya. Nanti kulepaskan ikatan di tanganmu. Ya, gaya rambutmu ini jelek. Ya, iya. Tapi ini bagus sekali. Euphrates suka. Baiklah. Sekarang buka ikatanmu. Aku akan ganti gaya rambutku seperti itu ya. Baiklah, Twinkle janji. Ya, aku janji. Baiklah. Oke. Baiklah, asik. Euphrates senang. Twinkle janji, Twinkle. Twinkle, tunggu dulu. Kau mau kemana? Kau kan sudah janji. Kau ingat itu? Kau sudah janji mau memotong rambutmu. Aku yang potong ya. Apa kau sudah gila? Jauhkan gunting itu Kau duduk dariku. saja ya. Tenang saja. Aku akan potong rambut Sudah di sawah, tenang. bukan kau. Kau duduk saja di sini. Akan kupotong rambutmu seperti gadis hentikan. itu Apa ya. kau sudah Tenang gila? saja. Kau mau memotong rambutku. Lepas. Sudah Jauhkan tidak apa-apa gunting biar itu. kupotong. Aku bisa memotongnya. Jauhkan Sini. gunting Ayo itu, sini. Euphrates. Percayalah Aku padaku. tidak mau dipotong Kau rambutnya lihat. olehmu. Kau akan cantik Hentikan, sekali. Euphrates. Apa kau sudah gila? Kau mau memotong rambutku? Hah? Twinkle, kau terus-terusan memanggilku. Pokoknya jangan dekati aku, mengerti? Twinkle, berani sekali kau mengancam Euphrates dengan gunting setajam itu. Kau pikir kau ini siapa? Kau dan suamimu sudah menghancurkan kondisi Euphrates. Dan kau masih belum puas. Kau masih mau menyakitinya lagi sekarang? Bibi jahat. Kau kasar sekali. Kenapa kau datang dan memarahi istri temanku ini? Kenapa kau marah? Aku mau mengadukanmu pada temanku nanti. Kau tahu apa yang akan dia lakukan? Akan marah dan menguncimu di kamar nanti. Kau akan memohon untuk minta dikeluarkan. Bibi salah paham. Aku tidak mengancam Euphrates. Aku hanya bilang dia tidak boleh memotong rambutku. Tadi dia ingin memotong rambutku pakai gunting Apa ini. kau pikir aku ini bodoh? Hah? Makan sendiri saja Euphrates tidak bisa. Apalagi memotong rambutmu. Kau selalu membantah. Selalu begitu. Twinkle, ini peringatan terakhir ya. Euphrates, ayo ke sini. Euphrates, ayo ikuti ibu. Tidak mau. Aku tidak mau pergi. Ayo Aku tidak mau cepat, pergi. ayo. Aku mau Jangan dengan membantah. Twinkle. Ayo. Ya Tuhan, kenapa jadi begini?
Yufras! Berapa kali ku bilang jangan ke sini? Bagaimana kalau ada yang lihat? Shh, ada hal yang penting makanya aku datang kemari. Ada apa sebenarnya? Gaya rambutmu harus seperti ini. Rambut panjang ini jelek, ya. Tapi yang ini, bagus. Gaya rambut yang seperti ini jelek. Aku punya rambut panjang dan ibuku juga. Jadi itu tidak mungkin. Dengar aku ya. Aku Yufras Lutra. Dan Yufras tidak suka dengan penolakan. Suatu saat nanti, aku pasti bisa membujukmu memotong rambutmu. Iya. Suatu saat nanti, pasti kau potong rambutmu. Yufras pernah bilang padaku, kalau dia akan membujukku potong rambut. Itu artinya Yufras ingat semuanya. Dia hanya berpura-pura saja. Dia hanya berakting menjadi anak kecil. Dia baik-baik saja. Sudah kuduga. Aku sudah menduganya. Licik sekali. Dor! Yeah, Twinkie takut, Twinkie takut, Twinkie takut, Twinkie takut. Ayo, sekarang kita main ya, ayo. Lepaskan tanganku dan jangan pura-pura. Kau mungkin bisa saja berbohong pada yang lain dengan aktingmu itu. Tapi aku tidak. Kau panggil Twinkie dan berakting seperti anak kecil. Sekarang akui kebohonganmu itu pada semua orang. Atau aku yang akan membongkarnya di depan semua orang. Pergilah, aku tidak mau main lagi denganmu. Ternyata kau itu wanita jahat, Twinkie. Sama dengan yang lainnya. Temanku hanyalah Kunz. Yufras tidak boleh sampai keluar rumah. Kalau dia sengaja mau menyakiti dirinya sendiri, maka Kunz bisa marah padaku. Yufras, tunggu! Yufras, aku mau main denganmu. Ayo sini, aku mau main. Jangan keluar ya. Benarkah? Yeah! Kau mau main denganku? Hah? Ayo kita main sekarang. Kita main ring rose ya. Ring rose, ring rose. Ayo main ring rose. Ring rose ya. Ayo ring rose ya. Aku menang. Mwah. Apa yang kau lakukan? Hei, bukankah itu orang gila yang pernah kau ceritakan padaku? Coba aku ada di rumah si orang gila itu. Jadi aku bisa bersama dengan adik iparmu. Kau. Jangan, Yufras. Anak nakal. Itu anak nakal. Pergi kau. Kupukul kau dengan keras. Kau ingin pukul temanku? Iya, ayo. Ayo pukul dia. Pukul dia. Ayo pukul dia. Kak Cherry, jangan. Kau tidak apa-apa, Yufras? Apa kau sakit? Ini Yufras luka. Ini sakit. Apa yang kau lakukan, Kak Cherry? Kakak kan lebih tua dari kami. Seharusnya kakak tidak bersikap seperti itu. Hei, dengar Twinkle. Tolong pelankan suaramu yang jelek itu sebentar saja. Apa kau lupa? Ini rumahku. Jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Kau harus ingat batasanmu. Aku tahu ini rumahmu. Tapi kakak juga harus ingat batasan kakak. Hei kakak jahat. Kalau kau membentak kakak Twinkle lagi, akan kupukul kau nanti. Kau ingin memukulku? Iya, akan kupukul. Aku hajar kau. Cukup sudah. Seharusnya hubungan saudara didasari rasa hormat. Tapi kali ini kau sendiri yang memaksaku untuk menamparmu. Kau berani menamparku? Kau berani menamparku? Kau salah besar. Ada apa ini ribut-ribut? Ada masalah apa? Cherry, ada apa ini? Bebe, Twinkle tadi berani menamparku. Hah? Apa? Dia berani menamparmu, padahal kau adalah kakak iparnya. Tidak. Twinkle tidak salah. Tadi kakak jahat ini mendorongku jatuh dan membuatku terluka di sini nih. Ini lihat. Yufras terluka. Ya, aku serius. Tolong jangan marahi Twinkle ya. Marahi saja kakak jahat itu. Cherry, kau tidak salah memarahi Yufras. Kau punya hak untuk itu. Kau kan adalah kakaknya Yufras. Tapi permintaanku hanya satu. Tolong kau bicara baik-baik dengan Yufras ya.
Dan Twinkle, kau? Ada apa lagi denganmu? Kau berani menampar kakak iparmu? Apakah perempuan dari keluarga baik-baik begitu? Oh, maaf ya. Aku lupa kalau kau perempuan dari keluarga modern. Jadi kau pikir bisa menampar siapapun, ya kan? Bibi Anita itu sama sekali tidak benar. Bebe, kejadian sebenarnya adalah Kak Cherry bersikap kasar pada Euphrates. Dan tadi temannya mengatakan sesuatu yang tidak sopan padaku. Dan aku tidak bisa menerimanya. Apanya yang tidak sopan? Dia hanya mengatakan apa yang dilihat. Coba sekarang katakan sejujurnya, Euphrates tadi menciummu atau tidak? Jawab. Ayo jawab. Cukup! Hentikan pembicaraan tidak berguna ini. Anita, Euphrates melakukan hal tidak pantas. Aku tahu, Bebe. Tapi kau tidak tanya bagaimana perasaan Twinkle setelah Euphrates menciumnya. Artinya dia merasa tidak enak atau bagaimana? Kalau dia merasa tidak enak... Cukup! Kalau aku bilang cukup, berarti cukup. Pergi dari sini. Pergi kalian. Ayo. Ayo. Twinkie, Twinkie. Ayo. Aku menang, aku menang. Muah. Paman tahu kalau kau sekarang sudah berpikiran dewasa. Kau tahu pasti apa yang baik dan buruk bagimu. Tapi sebagai pamanmu, sekarang ini paman merasa wajib memberitahumu. Paman tahu sayang, kalau kau sudah meninggalkan masa lalu dan sudah memasuki hidup barumu. Dan kau juga langsung harus menghadapi segudang masalah setelah itu. Dan di satu sisi, Anita Lutra memasuki rumah ini karena alasan pernikahan. Berikutnya Euphrates masuk rumah ini karena dia bersikap seperti anak kecil. Jadi hubunganmu dengan Kunz tidak boleh renggang karena ini. Aku mengerti apa maksud perkataan Paman. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk membongkar Euphrates di depan semua orang. Dan kali ini, aku tidak akan diam saja setelah perlakuannya hari ini. Aku akui, aku memang gadis modern, Paman. Dan namaku Twinkle Taneja. Aku pasti akan membongkar Euphrates. Dan selain diriku sendiri, aku tahu bagaimana menjaga kehormatan suamiku dan keluarganya. Ini baru namanya gadis sejati. Paman bangga padamu. Kalau begitu, pastikan saja kau jaga pernikahanmu dari si perusak itu. Yang Paman katakan benar. Tidak akan kubiarkan dia. Kita lihat saja. Berapa lama dia bisa terus berakting seperti itu. Paman bangga padamu. Tuhan memberkatimu. Twinkie, aku datang, aku datang. Twinkie, kau mau pergi ya? Twinkie, kau lihat temanku tidak ada di sini. Jadi kita tidur sama-sama di ranjang itu ya. Kita berdua, ayo cepat. Kita tidur di sini ya. Kita tidur di sini. Euphrates, lepas. Kau sudah gila ya? Kau tidak bisa bicara sembarangan. Hah? Apa kau tidak malu bicara seperti itu? Aku sudah menikah sekarang. Jadi jauhi aku, Euphrates. Ingat batasanmu, mengerti? Keluar dari kamarku. Ayo cepat keluar. Keluar. Ada apa? Ada apa ini? Hah? Euphrates, kenapa kau menangis? Euphrates, ada apa sayang? Hah? Kenapa? Ada masalah apa? Kenapa kau menangis? Dia memukulku. Apa? Berani sekali kau. Sudah cukup. Katakan, Twinkle,
Sebenarnya apa yang terjadi? Bebe, tadi aku sedang sendiri di kamar. Euphrates datang ke sini dan bilang dia mau bersamaku dan tidur di ranjang ini. Tapi Bebe, Iya, katakan. Katakan saja, jangan takut. aku tidak enak mengatakannya, Bebe. Tadi dia bersikap kotor, jadi aku marah, langsung menamparnya. Sikap kotor? Kau bicara seolah-olah Euphrates sengaja bersikap begitu padamu. Hanya karena sekarang dia polos dan bersikap kekanakan, bukan berarti kau bisa menamparnya. Justru sebaliknya, Twinkle. Harusnya kau malu karena kau membalas tatapannya. Tapi ini bukannya malu, kau malah menamparnya. Cukup, Anita, cukup. Di rumah ini terlalu banyak masalah sekarang. Sekarang selesaikan masalah saat ini juga. Sekarang bawa anakmu dan pergi dari sini. Sampai Kunz pulang, Euphrates dan Twinkle tidak boleh tidur bersama di kamar ini. Kau sudah mengerti kan? Ayo bawa dia pergi. Ayo, Euphrates. Tidak, aku tidak mau pergi. Ini kan kamar temanku, jadi ini kamarku juga. Aku mau tidur di sini saja. Kau tidak dengar perkataanku. Euphrates, kau boleh tidur di sini, tapi setelah Kunz pulang. Sekarang ayo, ikut ibu. Tunggu dulu, tunggu sebentar Bibi, tunggu. Kau tadi menamparku kan? Iya, dia menamparku. Mulai sekarang, ayo. aku tidak mau lagi bicara padamu. Euphrates. Dia memukulku, Iya. Bibi. Twinkle, aku tahu kenapa kau melakukan semua itu. Dan menurutku itu tidak salah sama sekali. Semua perempuan pasti marah mendengar ini dari pria lain, selain dari suaminya. Tapi nak, kau kan cukup dewasa. Kau bisa lihat kondisi Euphrates. Pikirannya sama seperti anak kecil. Jadi seharusnya kau lebih berhati-hati. Sebenarnya kau tidak boleh menamparnya. Lagi pula dia itu kan iparmu. Semoga Tuhan melindungimu. Sekarang jangan terlalu dipikirkan. Tidurlah. Ayo. Ya Tuhan. Berapa lama kau bisa lolos dengan kepura-puraanmu, Euphrates? Cepat atau lambat kebenaran pasti terungkap. Saat ku bongkar kelicikanmu di depan semuanya, akan kubuktikan kalau kau cuma pura-pura. Coba seandainya Kunz ada di sini. Walaupun dia itu menyebalkan, setidaknya dia bisa membuatku merasa aman. Kadang aku membayangkan bagaimana keadaanku kalau aku tidak bersama denganmu. Ada alasannya kenapa aku memanggilmu Ratu Masalah. Tolong berhentilah memanggilku Ratu Masalah, mengerti? Baiklah, akan aku ganti, Ratu Drama. Kau bisa jadi istri yang baik sekali kalau kau bisa bersungguh-sungguh. Seperti saat kau tidak membatalkan puasamu dan aku sendiri juga sudah berjanji. Aku sudah menikahimu dan mengucap 7 sumpah suci sambil melakukan putaran. Jadi aku penuhi sumpahku. Percayalah. Ya Tuhan. Sebenarnya kenapa aku ini? Apa saat ini jangan-jangan aku sebenarnya merindukan Kunz? Merindukan Kunz. Twinkle, tidurlah. Kau mulai gila. Euphrates sedang main sendirian di luar. Meski begitu, dia tetap bertingkah seperti anak kecil. Apa benar dia sudah kehilangan ingatan? Sehingga dia memang seperti anak kecil? Atau dia hanya pura-pura saja? Hei Kak Euphrates, ayo main kriket dengan kami. Ayo Kak, pasti asik. Kita akan main lempar. Euphrates kan tidak suka anak-anak. Biasanya dia kesal melihat anak-anak. Kalau Euphrates hanya berakting, aku bisa tahu sekarang. Dia pasti akan kesal dengan anak-anak itu. Ayo mainlah. Ayo mainlah Kak. Ayo kita main. Kita main kriket ya. Kriket? Iya. Tapi nanti aku yang pukul ya. Iya. Kalian yang melempar. Nanti ku pukul dengan keras seperti Doni melakukannya. Iya, Ya. iya. Ayo kita main. Ayo. Ayo. Euphrates mau main dengan anak-anak. Apa berarti kondisi Euphrates benar-benar seperti ini? Apa yang dikatakan Kunz benar? Tapi bagaimana itu mungkin? Kelakuannya masih membuatku curiga sampai sekarang. Aku jadi benar-benar bingung.
Ya, Benar, Tuan Bala. Kau tidak salah dengar. Aku dari London. Justru aku menghabiskan hidupku di London. Aku baru-baru ini datang ke India untuk urusan bisnis dan ingin bicara denganmu karena urusan ini. Jadi, apa besok sudah pasti? Kalau begitu sampai besok. Halo, Lila. Hei, Lila. Kau terlihat memikirkan sesuatu. Aku harap tidak ada apa-apa. Lila, aku pamit dulu. Dan sebenarnya, aku kemari untuk menemui Surjit. Dia mengatakan kalau dia baru datang dari London. Jadi dia bukan orang yang sama seperti yang aku kira. Tapi dia mirip sekali. Bagaimana mungkin bisa? Aku baru pergi sebentar, tapi kau terlihat cerah sekali. Coba aku tebak apa yang sudah kau lakukan. Kau pasti santai seharian, benar kan? Seluruh kamar ini menjadi milikmu, jadi kau bisa tidur nyenyak. Tapi aku harap kau tidak membuat masalah. Kenapa selama ini kau punya pikiran kalau aku selalu membuat masalah? Coba lihat siapa yang bicara. Si Ratu Masalah, Ratu Kecantikan, Ratu Masalah, Ratu. Karena kemanapun kau pergi, masalah mengikutimu. Lalu masalah itu akan bilang, Twinkle, kami datang. Aku tidak mencoba-coba pada Euphrates. Tapi apa kau tahu apa yang dilakukan Euphrates padaku? Apa yang dia lakukan? Dengan kedok sedang bermain, dia mencium pipiku. Itu dia masalahmu, Twinkle. Kau tidak mau terima fakta bahwa pikirannya seperti anak usia 5 tahun. Kau terus meyakinkan dirimu kalau Euphrates hanya pura-pura saja. Kau mengabaikan logika dan juga kebenaran. Kau tidak mau terima kenyataan selain itu. Kau tidak usah khawatir, karena aku sudah di sini. Oke? Aku akan mengatasi semuanya. Kenapa kau selalu berpikir kalau aku berpikiran terbalik? Kenapa kau tidak percaya apa yang kukatakan? Karena kau sendiri juga terbalik. Cara berpikirmu, bicaramu, semuanya terbalik. Bagaimana bisa aku setuju? Sudah ada contohnya. Saat anak-anak bermain, Euphrates ikut dan dia senang sekali. Coba katakan, kalau dia hanya pura-pura, pasti akan terlihat dari sikapnya. Jadi Gunsarna, kau pikir kau itu benar-benar pintar ya? Apa kau tidak bisa lihat? Dia itu hanya pura-pura. Hanya karena ekspresinya seperti anak kecil, dia bermain. Apa berarti dia benar-benar gila? Dia itu hanya pura-pura, dia baik-baik saja. Dia sama sekali tidak bodoh. Justru kita yang dibodohi. Kalian saja yang tidak sadar. Guns! Guns, aku bicara denganmu. Guns! Aku dengarkan, bicara saja. Apa ini? Ini punyaku. Enak saja. Guns! Ya, ambil ini. Kau selalu bicara dengan keras kemanapun kau pergi. Jadi wajar aku jaga-jaga. Bagaimana kalau telingaku pecah? Tapi ternyata kau menggagalkan rencanaku juga. Ini adalah usaha yang gagal dari suami yang tidak berdaya demi bisa lepas dari ocehanmu yang tidak berarti. Gagal. Oh ya ampun. Oh, romantis sekali ya.
Sebelumnya aku minta maaf, semoga aku tidak mengganggu kalian. Aku rasa kalian belum bisa melupakan pengalaman di Goa ya. Baiklah, sekarang sebelum kalian tanya mau apa aku datang kemari, maka aku akan mengatakannya sendiri. Aku punya tugas penting untuk Kunz, karena hanya dia yang bisa melakukannya. Ya, apa itu? Kunz, besok lusa adalah ulang tahun Euphrates, jadi aku sudah memesan kalung yang bagus untuknya. Aku mau kau yang mengambil kalung itu. Dan meski butuh waktu semalaman, kau harus mengambilnya dan jangan kembali tanpa kalung itu. Akan kuambil kalung itu, Bi. Jangan bilang akan. Kau harus ke sana sekarang. Tunggu dulu, Kunz. Akan kusiapkan makan siang. Kau pergilah setelah makan siang. Kau baru saja pulang kan? Pasti lelah. Dan tak berapa lama aku akan sampai di sana. Lagi pula ini urusan Bibi Anita kan? Dengar. Kunz, kau dengarkan yang kukatakan tadi? Setelah dengar tugasmu, kau langsung merasa lapar dan lelah ya, ha? Kau tahu kan, pekerja itu tidak bisa memilih. Mereka harus menurut perintah bosnya. Baru setelah itu mereka makan. Kau mengerti maksudku? Jadi pergilah sekarang. Baiklah. Kenapa Bibi memanfaatkan kebaikan Kunz? Apa salah Kunz pada Bibi? Dia tidak salah apapun padaku. Kau yang melakukan itu. Kau tahu kan kondisi Euphrates seperti apa sekarang? Lihat saja bagaimana aku memperlakukan Kunz. Dalam 2 hari, aku akan membuat dia menjadi pelayanku. Kunz, maafkan aku. Karena kau harus menanggung semua masalah ini. Ini kalungnya, Bi. Seperti yang Bibi perintahkan. Wah, luar biasa. Ini indah sekali. Kalau Euphrates lihat ini saat ulang tahunnya, dia pasti senang. Sekarang aku akan menyimpan dulu kalung ini di lemariku. Aku permisi. Hei Kunz, tunggu dulu sebentar, tunggu. Ini, ambillah, ini hadiah untukmu karena melakukan tugasmu. Itu tidak perlu, Bi. Aku melakukan ini hanya demi keluargaku. Bibi dan Euphrates keluargaku sekarang. Kalau Bibi perlu bantuanku, tinggal bilang saja. Dan tidak perlu berterima kasih. Aku melakukan semua ini dengan sukarela, Bi. Ternyata kau selalu bicara dengan tata krama yang baik ya. Tapi keluarga tidak dijalankan dari kata-kata saja. Keluargamu sekarang bangkrut dan tergantung pada orang lain meski untuk uang sepeser. Jadi jangan ragu, ambil saja. Bibi silakan bicara apapun. Tapi tolong hargai uang ini, Bi. Karena jika uang tidak dihargai, uang tidak akan lama tersimpan. Tolong ingat selalu itu, Bi. Apa yang kau lakukan? Aku mau berenang. Kau tidak lihat aku sedang ganti baju? Lalu kenapa ganti baju di sini, bukannya di tempat lain? Memang ada yang ganti baju di depan perempuan? Perempuan mana? Aku tidak lihat ada perempuan di sini. Aku hanya melihatmu, Ratu Masalah. Kau ini hidup di zaman apa? Apa kau masih di tahun 80-an, di mana laki-laki dan perempuan saling bersentuhan sedikit lalu selesai? Dan kau pikir kau perempuan tahun 80-an yang keberatan melihat seperti ini?
Kalau kau keberatan ya sudah keluar. Kau pikir aku kesini mau melihatmu? Aku hanya mau mengambil ponselku. Kenapa masih di sini? Ambil ponselmu, terus keluar. Biarkan aku bernafas dengan tenang sekarang. Di kamarku sendiri. Dan di ranjangku sendiri. Terus saja kau mengatakan kamarku, ranjangku. Mulai sekarang ranjang itu punyaku, mengerti? Meski kau bermimpi saat tidur di ranjang ini, mimpimu itu bukan milikmu. Ranjang ini milikku. Aku membolehkanmu tidur di sini. Jadi kau yang membolehkanku tidur di sini. Ranjang ini milikku. Kau tidak boleh merebut ranjang ini dariku. Kita lihat apa kau bisa merebut ranjang ini dariku. Bagaimana cara kau merebut dariku, ha? Twinkle, Kau tidak bisa merebutnya dariku, mengerti? Aku akan tidur di sini, bukan kau. Kau tidur saja dengan tenang di sofamu. Twinkie, kau itu nakal sekali, Twinkie. Kenapa kau memukul temanku? Kau bertengkar dengannya ya? Kau tidak boleh seperti itu. Aku akan membalasmu nanti. Iya kan, teman? Tenang saja. Kau tidak apa-apa kan, teman? Kau tidak sakit kan? Wah, dia itu memang nakal. Wah, kalungmu bagus sekali, teman. Kau beli di mana? ini keluarga Twinkle memberikan padaku saat kami menikah. Euphrates suka kalung ini. Euphrates mau mengambilnya. Boleh ya? Boleh kan? Ya? Karena kalung ini hadiah, berarti tidak boleh diberikan. Tidak. Aku mau kalung ini sekarang juga. Aku mau Kenapa kalung kau diam ini. saja? Ayo lepaskan dia. Euphrates, ini tidak bisa dilepaskan. Lihat. Tenang saja. Biar aku yang lepaskan. Sini. Euphrates, kalung itu bisa putus dan Kunz bisa terluka. Jangan Ayolah dilepaskan. temanku, aku mau kalung Twinkle, itu. aku bisa sendiri. Jangan ikut campur. Euphrates, kau mau kalung ini kan? Iya. Lusa ulang tahunmu. Aku akan berikan kalung ini. Karena kalung ini putus, kau tidak bisa pakai sekarang. Ulang tahunku? Besok ulang tahun Euphrates ya? Tolonglah, jangan biarkan aku sendiri. Aku mau tidur di sini. Aku tidak mau dia pergi dariku. Tidak mau. Euphrates suka kalung ini. Euphrates mau kalung ini. Kunz masih tidak mau mengerti pendapatku karena dia masih merasa bersalah. Euphrates jelas-jelas hanya berakting. Dan hanya aku yang bisa melihat aktingnya itu. Kali ini, Euphrates ingin melepas kalung itu dari leher Kunz dan memakainya sendiri. Karena itu hadiah pernikahan dari keluargaku dan hanya boleh dipakai oleh Kunz. Pernikahanku adalah alasan kebencian Euphrates. Karena kebaikannya, Kunz mungkin mau memberi kalung itu pada Euphrates. Tapi itu tidak akan kubiarkan. Ibuku sudah memberikan kalung ini pada Euphrates. Tidak akan kubiarkan akal licik Euphrates merusaknya. Kalau Euphrates merasa bisa memanfaatkan kebaikan Kunz karena rasa bersalahnya, maka dia salah. Tidak akan kubiarkan. Aku tidak akan membiarkan Euphrates mengambil kalung itu dari Kunz. Surjit, aku membeli kalung untuk Euphrates dan aku ingin kau yang memakaikannya. Aku dan Euphrates akan senang sekali. Anita, terus terang, sikap jujurmu ini dan caramu menunjukkan penghargaan padaku, serta rasa hormat benar-benar menyentuh hatiku. Karena itu kau selalu meluluhkan hatiku. Kau ini ada-ada saja. Euphrates itu kan juga anakmu. Dan Cherry sudah seperti anakku. Kau lihat ya, Euphrates nanti pasti akan senang. Astaga! Di mana kalungnya? Aku menyimpannya di sini. Coba diperiksa lagi. Dengar, kalungnya tidak ada. Padahal aku menyimpannya di sini. Coba cari lagi, mungkin saja terjatuh di sekitar sini. Tapi bagaimana bisa jatuh? Aku sendiri yang menyimpannya. Lihat, apa itu?
Apa? Ini kan potongan kalung yang dipakai Kunz. Kalau ini potongan kalung yang dipakai Kunz, artinya... Kunz mengambil kalungnya Euphrates. Kau membuat mereka bergantung padamu meski hanya 1 sen kan? Makanya mereka rela melakukan hal serendah ini. Kunz mencuri kalung anak kita. Siapa? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Paman? Kunz, bangun. Kau berani mencuri? Mencuri kalung anakku. Sejak kapan kau berani mencuri kalung anakku? Dasar pencuri. Ayo ikut aku, akan aku tunjukkan apa hukuman bagi seorang pencuri di rumah ini. Apa sebenarnya maksud Paman? Untuk apa aku mencuri? Diam kau. Aku sudah tahu semuanya. Aku hanya ingin menunjukkan buktinya. Ayo ikut aku. Paman! Paman! Paman jahat, lepaskan temanku. Ayo jalan. Paman! Paman! Dengar dulu, Paman! Dengar semuanya. Semuanya kemari. Lihat, aku telah menangkap basah seorang pencuri di rumah ini. Paman, jangan menuduhku sembarangan. Untuk apa aku mencuri kalung itu? Demi uang. Orang miskin itu biasa mencuri kan? Walau kelaparan, Kunz tidak mungkin melakukan itu. Bagaimana bisa kalian menuduh Kunz berbuat begitu? Begitu. Kau belum lama menikah dengan suamimu, tapi kau rela membelanya. Apa kau benar mengenalnya? Ya, aku sangat mengenalnya. Karena kalian tidak mengenal Kunz seperti aku mengenalnya. Aku kenal keyakinan dan prinsipnya. Aku bisa bilang dengan yakin kalau Kunz tidak akan pernah mencuri. Apa kalian mengerti? Kita akan segera tahu tentang itu. Ada apa lagi ini? Kenapa selalu saja terjadi Kau keributan? tanya saja pada keponakan tersayangmu, Bebe. Anita baru saja memesan kalung untuk Euphrates. Tapi Kunz telah mencurinya karena dia memerlukan uang. Dia pencuri. Tidak, Surjit. Apa yang kau katakan? Untuk apa Kunz mencuri di rumahnya sendiri? Aku tahu, Bebe. Kau pasti tidak akan percaya dengan perkataanku. Tapi kenyataannya dia adalah pencuri. Tidak. Aku tidak bisa terima itu. Sama sekali tidak bisa. Surjit, aku yakin kau salah menilai semua ini. Sebenarnya kita sudah salah menilai dari awal, Bebe. Akhirnya dia menunjukkan sifat asli dari keturunannya. Seorang penipu. Anak dari seorang penipu juga. Paman, tolong. Jangan katakan apapun tentang ayahku. Bibi Anita dan Paman sudah salah paham tentang ini. Kakak, tolong dengarkan penjelasan Kunz. Aku yakin sekali, dia tidak mencuri, Kak. Ayolah. Kau menuduh anakku tanpa alasan. Kalung itu pasti jatuh entah di mana, atau kau menyimpannya di tempat lain. Pasti kau sudah lupa. Kunz itu bukan pencuri. Hei, dengar, Bu. Kami tidak menuduh sembarangan tanpa alasan. Kalau tidak disebut pencuri, apalagi yang pantas untuknya? Sudah cukup, Cherry. Tutup mulutmu itu. Hei, kau yang tutup mulut. Sudah hentikan. Paman jahat. Temanku tidak bersalah. Lepaskan dia. Tunggu dulu.
kalian semua sudah menuduh Kunz, tapi katakan dulu sesuatu. Bukti apa yang kalian punya? Ayo tunjukkan sekarang juga. Tunjukkan. Kau mau buktikan? Ya, mana? Akan kutunjukkan. Ini buktinya. Potongan kalung yang dipakai Kunz. Aku menemukannya tergeletak di dekat lemari kamarku. Kau mau bukti lain atau ini sudah cukup? Potongan itu ada padaku. Bagaimana bisa ada di dekat lemarinya? Dari mana Bibi dapat potongan itu? Kunz, sudah jangan pura-pura lagi sekarang. Kenyataannya sudah terbongkar. Pelaku pencuriannya adalah kau. Bukankah waktu itu aku menyimpan kalungnya Euphrates tepat di hadapanmu? Aku yakin sejak saat itu kau sudah berniat untuk mencuri kalung itu demi uang. Tapi Anita... Bebe, maafkan aku. Tapi sekarang sudah terlambat dan aku tidak bisa diam saja. Kali ini terpaksa aku mengatakan betapa anak Sarna yang satu ini seorang pencuri. Dia berani mencuri kalung dari lemari pamannya sendiri hanya demi sejumlah uang. Semua masalah ini terjadi hanya karena aku. Gara-gara aku, dia harus menanggung hinaan siang dan malam. Maafkan aku, Kunz. Dengar, kalian semua dengar ya. Dengar apa yang kusampaikan. Sini. Ayo, cepat. Kali ini aku akan mengatakan yang sebenarnya tentang keluarga Sarna. Selama ini kalian semua pasti tahu kan tentang keluarga Sarna, gaya hidup mewah, status mereka, dan lain sebagainya. Tapi kali ini aku akan katakan bahwa keluarga kaya sekalipun bisa punya cara berpikir rendah dan menjijikan di balik kekayaan mereka. Inilah dia, penerus keluarga Sarna, Kunz Sarna. Kalian tahu yang dia perbuat? Kunz Sarna berani mencuri dari lemari pamannya sendiri, di rumahnya sendiri. Pencuri! Kunz Sarna mencuri kalung anakku, Euphrates. Itulah kenyataan tentang keluarga ini. Zaman sekarang kalian pasti pernah dengarkan ibu yang memukul anaknya sendiri. Orang seperti Kunz berani mencuri di rumahnya hanya demi 1 laks. Apa kalian bisa bayangkan bahwa di kota kita ini, di Amritsar, ada keluarga yang cara berpikir dan kelakuannya begitu rendah, ha? Perbuatan rendah yang dilakukan Kunz Sarna hari ini tidak hanya mempermalukan keluarganya saja, tapi juga seluruh kota Amritsar. Seluruh kota Amritsar. Cukup, hentikan Anita. Apa kau lupa keluarga yang sedang kau rendahkan dan kau hina ini sekarang sudah menjadi keluargamu juga? Iya, Bebe. Aku juga bagian dari keluarga ini. Karena itu, aku tidak akan diam saja tentang ini. Dan Bebe, saat Kunz menghancurkan hidup Euphrates, saat itu kau hanya diam saja. Tapi sekarang, saat aku membuka kenyataan tentang Kunz di depan semua orang, kau merasa sangat kesal? Berarti sekarang kau juga membela Kunz, bukan? Kau hanya peduli pada Kunz. Kenapa, Bebe? Kenapa kau membela pencuri ini? Anita, lebih baik kita membicarakan masalah ini di dalam rumah. Kalau kita bicarakan di luar, nanti banyak orang lewat. Tidak, Bebe. Maaf ya. Aku minta maaf. Tapi aku ingin mengatakan ini di depan semua orang. Aku sudah membuatkan kalung itu demi anakku tersayang dan Kunz mencurinya. Jadi aku harus mengatakannya pada masyarakat bahwa Kunz adalah pencuri. Surjit, tolong beri pengertian pada istrimu. Dia sudah merusak reputasi keluarga kita. Tidak, Bebe. Aku tidak akan mencegah Anita. Semua orang perlu tahu bagaimana cara Manohar membesarkan anak-anaknya dan keluarganya. Kunz si pencuri, dia adalah anak
dari seorang penipu. Paman, Kunz mengatakan yang sebenarnya dia tidak mencuri. Akan kuceritakan kejadian sebenarnya. Kemarin malam, saat Euphrates sedang bermain, dia tidak sengaja memutuskan kalung Kunz. Lalu aku menyimpan potongannya karena aku ingin memperbaikinya besok harinya. Tapi aku sama sekali tidak mengerti bagaimana potongan itu bisa ada di dekat lemari kalian. Hei, kau diam saja, Twinkle. Kenapa harus bohong? Bukti apa yang kau punya? Jawab. Sudah cukup, Nyonya Anita. Masalah keluarga hanya untuk keluarga. Kau membuat tontonan seperti ini hanya karena masalah kecil. Wah, bagus sekali ya. Dengar ya semuanya. Ini Kunsarna. Lihatlah wajah polosnya. Tidak ada yang mengira di balik wajahnya ini ternyata dia pencuri. Tidak, Bibi yang jahat, tidak. Bibi yang jahat. Cukup sudah. Ayo menyingkirlah. Paman yang jahat, pergilah. Hei, Bibi jahat, Bibi jahat. Temanku itu bukan pencuri. Jangan bicara seperti itu lagi. Sudah hentikan. Temanku bukan pencuri. Euphrates! Tolong Bibi Anita, jangan lakukan itu. Aku mohon padamu, percayalah pada kami. Twinkle, aku tidak akan membiarkan suamimu lepas begitu saja. Dengar, Surjit. Tolong hubungi polisi. Biar mereka datang menangkap pencuri ini sekarang juga.